Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sidik, lengkapnya Dr. Sidik Permana Putra. Saya bedah toraks, kardiak, dan vaskular di RS UGM. Pada sesi ini, saya akan memperkenalkan atau kita berbicara perihal masalah luka ya. Sebenarnya banyak ini luka di keseharian kita, mungkin teman-teman sejawat juga sering ya menemui kondisi pasien datang dengan luka baik di kaki atau di bagian punggung atau di bagian manapun. Pada kesehariannya luka itu sebenarnya hanya dibagi dua ya, yaitu luka akut atau luka kronis ya, semuanya sudah tahu pasti. Nah, luka sendiri secara definisi itu merupakan diskontinuitas dari jaringan, terutama di kulit ya, yang paling sering kita temui. Penyebabnya banyak, bisa dari trauma, bisa dari pembedahan, bisa dari sistemik juga, itu bisa berpengaruh. Trauma antara lain misal luka kecelakaan atau luka akibat dilukai oleh orang lain, misalkan bacok atau luka iris itu. Tapi seringnya pada luka-luka akut itu langsung bisa ditangani ya di UGD dengan penjahitan yang kita harapkan nanti akan terjadi penyembuhan pada kondisi penyembuhan primer. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mungkin sedikit sharing ke teman-teman sejawat terkait bagaimana untuk penanganan dari luka kronis sendiri. Sebenarnya luka kronis ini ya sama saja kayak luka akut, hanya dia ada terjadi gangguan di beberapa bagian atau di salah satu bagian. Nah, salah satu bagian penyembuhan ini antara lain yaitu kan ada hemostasis, kemudian adanya suatu inflamasi, kemudian terjadi proliferasi, kemudian maturasi atau remodeling. Nah, pada luka kronis ini terjadi perlambatan atau ada hambatan pada kondisi di bagian segmen antara lain, misalkan di remodelingnya ataukah di proliferasinya, fase proliferasinya. Yang penting ditekankan di sini yaitu gimana sih caranya membedakan jenis luka. Apa sih yang harus kita ketahui dari luka kronis itu? Apakah luka ini itu luka yang disebabkan oleh A atau yang disebabkan oleh B gitu. Sebenarnya saya basicnya dari vaskular, jadi saya akan menjelaskan terkait perbedaan lukanya sendiri ya. Yang paling penting di sini ada dua bagian besar ya, yaitu luka yang disebabkan oleh arteri atau luka yang disebabkan oleh vena. Nah, pada manekin yang ada di depan sini ini lebih ditekankan pada gambaran luka yang terjadi pada arteri. Apa sih yang khasnya pada luka-luka pada arteri? Biasanya dia akan tampak kering, dia cenderung kering. Kemudian dia biasanya diselingi ada luka-luka yang menghitam di bagian biasanya di edge of wound atau di bagian tepi-tepi dari luka. Nah, kemudian kalau dia di situ ada literatur yang mengatakan kan pembagiannya dari Wagner ya. Dari Wagner dari 1 sampai 5. Jadi bisa sampai dengan nekrotik karena ada bagian yang kehitaman. Karena yang kita tahu luka arteri itu luka yang disebabkan oleh ketidakmampuan pembuluh darah utama atau arteri itu mensuplai dari jaringan yang ada di distalnya. Nah, begitu dia tampak kondisi yang khas arteri, berarti apa yang kita lakukan yaitu kita harus mengatasi dari sumbatan itu sendiri. Nah, sebenarnya sumbatannya itu akan bisa terbuka apabila dilakukan tindakan endovaskular. Nah, jadi tadi kan luka arteri ya. Luka arteri itu kan berarti dia ada kehitaman di bagian pinggir-pinggir. Kemudian
di bagian ini biasanya akan disertai oleh ada jaringan-jaringan yang mati. Jaringan yang mati biasanya tampak akan seperti kuning keputihan gitu. Kemudian biasanya berbau dan juga ada suatu apa istilahnya bakteri kalau misalnya kita lakukan kultur atau lakukan pemeriksaan apa di lab. Nah, pada kondisi luka kering sebenarnya target kita untuk kesembuhan luka atau lukanya itu bisa kembali ke normal lagi, yaitu di moistkan atau kita kasih suasananya itu lembab. Jadi kalau lukanya luka kering kita bikin dia lembab, kalau dia luka basah kita keringkan biar dia ke daerah lembab. Kenapa kok harus lembab, harus moist itu? Karena itu akan paling membuat pertumbuhan jaringan itu paling baik di situ. Jadi fase granulasinya akan sangat baik di daerah situ. Nah, kalau pada fase yang seperti ini, pada manekin ini yang tampak kuning, tampak apa istilahnya, ada slough ya atau jaringan-jaringan mati yang menutupi di bagian pinggir-pinggir lukanya. Kalau pada kesehariannya atau di daerah yang tidak ada modern dressing, bisa pakai kasa lembab. Kasa lembab itu fungsinya dia akan menarik jadi jaringan atau eksudat-eksudat yang ada di sini. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Mara ya. Jadi diaplikasikan kasa lembabnya di sini. Nah, dikompres istilahnya di lukanya. Kemudian kita ganti harus setiap hari. Nah, itu kekurangannya kasa lembab, dia harus sering sekali penggantiannya, karena itu pada eksudat biar terserap. Kemudian apa sih kenapa harus diganti tiap hari? Karena kalau lebih dari 1 hari dia akan menjadi sarang bakteri. Tadi sudah menjelaskan ya kenapa gimana bentuknya luka pada arteri. Nah, satu lagi pembuluh darah yang utama kan berarti pembuluh darah vena. Apa sih bedanya luka pada arteri dan vena? Nanti akan ada ini contohnya. Jadi luka pada vena itu dia akan cenderung tidak ada bagian yang hitam, dia akan cenderung lebih lembab, dan dengan pinggir-pinggirnya sini dia akan menggembung seperti membendung gitu. Nah, dan biasanya disertai bagian proksimalnya yang bengkak. Nah, atau biasanya dia akan lebih berwarna gelap. Nah, warna gelap itu di bagian pinggir-pinggir lukanya itu disebabkan oleh hemosiderosis. Jadi biasanya itu kondisi-kondisi kronis ya yang disebabkan oleh adanya reflux dari pembuluh darah, atau pembuluh darah yang mau balik ke jantung itu nggak bisa karena adanya sumbatan atau adanya katup pembuluh darah yang kurang baik. Jadi dia akhirnya terbendung di bagian bawah. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan luka vena itu bisa dilakukan perawatan luka, tapi biasanya akan jauh lebih lama penyembuhannya. Karena dia kondisinya akan cenderung lembab, dan kondisi lembab itu akan membuat sulit untuk luka itu sembuh. Kalau misalkan kausa yang membuat dia lembab itu tidak tertangani. Nah, pada kondisi-kondisi yang luka vena, paling sering dia predileksinya akan di daerah medial. Itu kunci utamanya pada luka vena biasanya. Beda dengan luka arteri. Luka arteri bisa di bagian lateral, bisa di bagian medialnya, atau bahkan biasanya di ujung-ujung jari. Karena dia tergantung dari daerah pembuluh darah mana yang terkena. Misalkan ini karena dari pembuluh darah yang pertama dari atas itu dia akan lewat arteri popliteal. Jadi nanti teman-teman sejawat mungkin di rumah sakitnya bisa mengecek. Sebenarnya simpel untuk membedakan dia ada disease vaskular arteri atau tidak. Jadi pertama diraba dengan 2 tangan ya di bagian popliteal pasien. Itu biasanya nanti di bagian medialnya itu akan teraba.
tingkat kuatnya pembuluh darahnya, dan lain-lain seperti penilaian pada vaskular ya, kuat angkatnya, dan juga mungkin bisa dilakukan ankle brachial index. Tapi pada kasus-kasus iskemik itu kurang disarankan karena dia akan membuat kolateralisasi atau pembuluh darah kecil-kecilnya terganggu. Jadi hanya untuk sekedar diagnosis saja. Kemudian ke bawah dia akan bercabang. Kemudian ini menjadi tibialis anterior dan di bawah sini menjadi tibialis posterior. Nah, pada tibialis posterior ini bisa teman-teman sejawat nanti diraba di bagian posterior atau inferior dari bagian malleolus. Itu biasanya akan ada teraba arterinya kalau memang dia tidak ada sumbatan atau tidak ada peripheral arterial disease atau ada gangguan di arterinya. Kalau dua-duanya itu teraba dari bagian dorsalis pedis ini dan juga bagian malleolus ini teraba semua, kemungkinan besar dia bukan suatu arterial disease, tapi bisa saja dia suatu neuropati disease atau suatu mikrovaskularisasi disease. Khususnya biasanya pada pasien-pasien DM itu kadang pembuluh darah utamanya bagus tapi lukanya dia tidak kunjung sembuh. Ya, kalau pembuluh darahnya oke, lukanya masih ada terus, biasanya memang dari mikrovaskular. Jadi kunci utamanya ya harus dengan perawatan luka. Pada kondisi ini luka yang banyak eksudatnya, kita bisa menggunakan foam ini. Yaitu ini berbentuk gabus ya, yang bentuknya kayak bunga ini. Nah, ini sebenarnya ada fungsinya ini. Kenapa kok dibikin seperti ini? Jadi nanti ini ketika kita buka, nah ini kayak bagiannya ada lemnya ya, seperti ada lemnya. Ini harusnya pakai handscoon ya gitu, handscoon yang steril kalau bisa. Nah, kita aplikasikan di bagian luka yang mungkin ini yang cocok ya di sini mungkin. Biasanya pada ulcus decubitus ini paling cocok. Nah, kemudian di sini ini sebenarnya ada fungsinya yang tadi saya bilang. Jadi ini ada penanda, ini indikator. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, begitu dia nanti berubah warna, biasanya ini berubah warna karena eksudat yang terserap itu. Jadi ini ada 1, 2, 3. Begitu udah 3 ini berarti ini sudah harus saatnya diganti yang baru. Kenapa keunggulannya ini? Kenapa sih? Yang pertama, kita akan jarang melakukan pergantian perban. Dengan kita jarang pergantian perban, otomatis resiko infeksinya akan turun. Nah, kemudian yang kedua, dengan kita pakai ini, pergantian perbannya jadi lebih jarang, pasien juga nyerinya akan lebih kurang pasti. Kemudian juga hemat sumber daya manusia. Juga pertumbuhan kita harapkan dengan setelah kita buka, biasanya ini ditinggal 3 hari kalau nggak 3 hari. Setelah 3 hari selesai, nanti lukanya biasanya dia akan lebih kering, cenderung sudah moist, sehingga bisa kita masuk ke penggunaan dari hidrogel. Ini sudah teraplikasi. Nah, setelah ini selesai teraplikasi, kita lepas. Biasanya dia sudah lebih moist lukanya. Selain lebih moist, biasanya akan lebih cenderung lebih kering karena ini tadi aplikasinya untuk di luka-luka basah ya. Kemudian kita pakai selanjutnya itu ini. Ini kombinasi antara hidrogel, hidrokoloid, tapi dengan dressing. Ya, ini penggunaannya. Jadi ini bentuknya seperti gel ya. Nah, ini gel. Nah, fungsinya apa sih ini? Jadi ini untuk menjaga tadi goal yang kita harapkan, yaitu moisturing. Jadi lukanya kita harapkan dia tidak terlalu kering. Karena setelah kita ambil semua eksudatnya,
kontras, lukanya biasanya akan jadi kering sekali. Jadi begitu dia sudah tampak ada jaringan merah-merah atau granulasi, kita pakai ini. Nah, ini biasanya seperti ini pengaplikasiannya. Kemudian kita tempelkan aja kayak gini. Nah, ini lukanya terlalu besar ya, harusnya luka di situ. Ya. Nah, ini pada kondisi seperti ini akan otomatis dia akan menjaga kelembapan luka ini sendiri. Nah, tujuannya dengan adanya kelembapan ini, apa istilahnya, granulasi luka itu akan lebih gampang terjadi. Kenapa kok apa sih sebenarnya intinya dari penyembuhan luka itu? Jadi penyembuhan luka ya berarti terjadinya suatu penyembuhan sekunder kalau pada luka kronis ya. Karena kita tidak bisa menyambung dia secara primer. Primer itu dalam artian kita melakukan penjahitan. Jadi mendekatkan luka dari ujung ke ujungnya. Nah, kemudian yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Mara ya, kalau jika lukanya ternyata dia masih punya jaringan slough atau jaringan-jaringan matinya masih banyak, tapi dia bukan suatu luka infektif ya, kita bisa pakai intrasit gel ini pada kondisi-kondisi luka-luka yang dengan slough. Slough itu seperti jaringan mati atau jaringan hitam, jaringan kuning seperti ini pada manekin. Nah, kondisinya bentuknya seperti ini. Kemudian ini kita buka dan kita patahkan ininya. Nah, nanti kita akan mendapatkan barang akan seperti ini. Kemudian ini kita lapiskan ke daerah yang kuning. Nah, kalau pada ini setelah kita oleskan seperti ini, kita pakai kasa. Nah, kita tutupkan seperti ini. Kemudian kita bebat. Kalau pada lesi-lesi vaskuler, sebaiknya kita pakai bebatnya jangan terlalu kencang. Kenapa kok tidak boleh kencang? Karena dia akan menghambat kolateral yang terjadi. Dia akan menghambat kolateral yang ada di samping kiri kanannya. Yang itu akan menghambat dari penyembuhan lukanya itu sendiri. Ya, pada kondisi luka-luka yang ini ya, yang banyak sloughnya, banyak eksudatnya, banyak cairan yang dikeluarkan, kita kan tidak bisa menutup, dalam artian kita harus rawat terbuka. Rawat terbuka itu jadi kita biarkan sloughnya keluar, kita serap sloughnya, kita keluarkan cairan-cairan yang ada di situ. Nggak ada masalah kalau dia terjadi infeksi dan lain sebagainya, yaitu caranya perawatan luka seperti itu, dia dibiarkan keluar. Nah, sewajarnya biasanya kalau pada kondisi di daerah yang tidak ada modern dressing ya, kita biasanya pakai NaCl dengan kasa. Biasanya direndam kasa ya, biasanya ya pakai ini NaCl. Kemudian kasanya biasanya dibikin jenuh ya, dibikin lembab. Kemudian setelah lembab ya, pada kasus-kasus ini ya yang mempunyai luka yang dengan eksudat atau cairan yang banyak yang diproduksi dari ininya lukanya. Nah, itu biasanya kita harus keluarkan cairannya itu. Kita harus keluarkan, harus kita rawat secara terbuka. Nah, biasanya kalau pada di daerah atau di luar yang tidak ada ini ya, tidak ada modern dressing tersedia, kita pakai NaCl biasa. Jadi NaCl ya 0,9%. Kita taruh seperti ini dengan kondisi kasanya ini sudah jenuh. Nah, setelah jenuh kita aplikasikan di sini, di lukanya. Nah, kita aplikasikan di lukanya gini, dengan ditutupi semua
semua daerah yang lukanya. Ini kondisi basah semua ya. Kondisi basah semua. Nah, setelah seperti ini kita tutup dengan kasa kering. Nah, tujuannya apa? Jadi eksudat cairan yang ini dia akan terserap oleh cairan yang lebih dia akan terserap masuk ke kasa yang basah ini, sehingga nanti kasa yang basah ini akan jadi kering. Nah, kemudian dia akan ditambah dibantu oleh kasa kering yang di atasnya, sehingga nanti akan kita dapatkan dalam tiap hari itu kondisinya lukanya itu akan semakin kering tiap harinya. Nah, kalau kita ada modern dressing, kita bisa gunakan Killback namanya. Ini dari ini dibilangnya wound irrigation ya. Wound irrigation ini fungsinya sebenarnya lebih superior daripada NaCl, dimana dia sekaligus kita bilang yaitu suatu chemical debridement ya. Kita membantu bagian yang mati juga agar cepat terpicu granulasinya, sehingga bagian-bagian yang eksudat itu bisa segera kering dan juga akan memacu granulasi yang tumbuh dari bagian bawahnya. Kemudian ini sama, aplikasinya sama, cuma bedanya ini nggak boleh ditinggal dalam 1 hari. Jadi dia berfungsi hanya sebagai kompres. Kita taruh di sini. Nah, kasa kita masukin, sama kita bikin dia jenuh. Setelah dia jenuh, kita aplikasikan di luka. Biasanya ditunggu 10-15 menit. Setelah 10-15 menit, nanti kita angkat kasa ini. Kemudian kita aplikasikan NaCl lagi di lukanya itu. Ini akan sangat mempercepat dari penyembuhan luka dan juga pertumbuhan granulasi yang membuat luka itu cepat sembuh. Ini saya akan menjelaskan, ini metode terakhir ya, dalam artian dalam perawatan luka sampai saat ini yang sudah yang paling superior ya, yaitu suatu negative pressure wound therapy atau wound treatment. Sebenarnya ini kalau kita sudah lakukan usaha kita yang lain tadi yang sudah saya jelaskan, tapi lukanya tidak juga kunjung menutup ya, atau kita membutuhkan shortcut, dalam artian kita butuh mengambil atau setelah slaf-slafnya atau yang bagian kuning-kuning tadi sudah hilang, sehingga ada timbul mulai merah, mulai tampak calon-calon granulasi, bisa dipakai metode ini. Nah, bukan dalam kondisi ini ya, dia masih slaf terus kita pakai ini, karena kalau ini ada resiko tersendiri kalau pemakaian itu. Kenapa kok tidak boleh pada kondisi slaf atau kondisi eksudat? Karena begitu kita pakai ini harus kondisinya benar-benar negative pressure. Kalau dia tidak ada celah atau ada lubang sedikit, dia akan memicu deposisi bakteri di sini, nanti akan mengumpul di sini, sehingga nanti akan malah memperburuk dari luka itu sendiri. Nah, kondisinya kalau ini suatu luka yang kita ibaratkan ini sudah mulai muncul granulasi ya, kita ingin memicu granulasinya lebih cepat lagi biar dia bisa segera dilakukan, entah nanti dirujuk untuk tindakan flap atau skin thick graft atau full thickness skin graft, itu kita bisa aplikasikan ini. Nah, ini seperti spons biasa sebenarnya, cuma ini steril nanti kondisinya. Jadi ini kita pasang di sini, kita bisa potong sesuai dengan alur lukanya.
tapi biasanya ini hanya kita tekuk-tekuk gini juga dia akan mengisi sendiri di bagian sininya. Kemudian setelah kita pasang ini, nah kita aplikasikan ini stiker seperti stikernya ya. Nah kita pasangkan di sininya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita lepas. Nah, ini pelan-pelan melepasnya biar nggak terlepas semua. Jadi ini usahakan semuanya menempel, tidak ada celah. Nah, seperti ini berbahaya. Kalau kondisi yang lubang seperti ini, dia akan berbahaya dalam artian tidak akan terjadi negative pressure. Tidak akan terjadi benar-benar negative pressure, sehingga nanti ini tidak akan mengkerat. Nah, ini setelah ini gambarannya akan seperti ini. Jadi ini akan ini. Nah, setelah ini sudah terjadi sudah seperti ini. Ini kita akan bikin lubang di sini. Kita akan bikin lubang di sini. Kita akan bikin lubang di tengah-tengah biasanya. Kemudian kita pakai ini. Ini nanti akan disambungkan ke alat ini. Nah, ini yang alat untuk suctionnya, untuk negative pressure-nya. Nah, aplikasinya mudah sebenarnya. Tinggal ini kita colokkan. Nah, udah disamakan seperti ini. Nah, kemudian ini kita tempelkan di sininya. Kita contohkan aja ya. Nah, seperti ini. Setelah ini dilubangin, di sini ada lubang. Nah, lubang ini akan terkoneksi dengan lubang yang ada di sini, sehingga terdapat koneksi suction dari alat ini ke situ. Ini harus sama, harus tepat di situnya. Nah, yeah. Ya. Nah, konsepnya apa sih? Konsepnya jadi kita membuat suasana yang negatif. Suasana negatif di luka ini. Nah, setelah dia ada suasana negatif, dia akan memicu dari mikrovaskularisasi yang ada di sini. Mikrovaskularisasinya dia akan mulai muncul angiogenesis dan lain sebagainya, sehingga terjadi granulasi yang sangat cepat. Granulasinya akan sangat cepat. Biasanya ini akan diaplikasikan dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Biasanya dia akan sudah tampak merah sekali lukanya. Nah, yang kita tahu ya, kalau kulit itu satu-satunya perdarahannya itu dari bed lukanya, dari bawahnya. Dia tidak ada pembuluh darah lain. Beda dengan subkutis. Kalau subkutis dia masih ada pembuluh darah sendiri. Kalau di kulit, di kutis, dia cuma dapat dari bawahnya. Jadi dengan adanya alat ini dia akan cepat sekali merangsang pertumbuhan luka, sehingga nanti bisa diputuskan. Kalau lukanya terlalu lebar, kita bisa lanjut ke full thickness skin graft atau yang skin thickness skin graft. Atau bisa diputuskan, oh ini bisa nih lukanya dia nanti mengecil. Ini bisa merangsang juga pengecilan luka. Jadi edge to edge-nya luka nanti dia akan shrinking, akan mulai mendekat, sehingga nanti bisa diputuskan juga, oh ini cukup untuk kita lakukan penjahitan primer gitu. Ya, sekian tadi penjelasan dari saya dan juga pembicara yang lain. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.